Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Di sini aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini aku akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik. Di tugas pertama kali ini membahas tentang yaitu dasar kontrol motor listrik dan door starter dan cat SIM-U. Langsung saja yang pertama kita masuk ke materinya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Tugas 1, praktikum mesin-mesin listrik. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini ada motor induksi banyak digunakan di listrik karena sederhana, handal, dan murah perawatan. Lalu ada pengoperasian motor perlu sistem kontrol agar aman dan efisien. Dan salah satu metode pengasuhan yang umum dipakai adalah direct online atau door starter. Door starter sederhana, murah, dan cocok untuk motor bergaya kecil hingga menengah. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah menjelaskan prinsip dasar kontrol motor induksi. Untuk yang pertama adalah mengidentifikasi komponen utama pada rangkaian door starter, lalu memahami cara kerja rangkaian door dalam pengoperasian motor, dan mengetahui aplikasi penggunaan door pada motor induksi. Lalu kontrol motor induksi. Pengaturan motor induksi agar bekerja aman dan efisien. Lalu fungsi utama start atau stop, proteksi arus lebih, dan pengaturan operasi. Lalu dilakukan melalui starter atau sistem kontrol seperti direct online atau door starter dan start delta starter, lalu soft starter atau inverter. Lanjut, fungsi kontrol motor induksi. Fungsinya yang pertama adalah memulai dan menghentikan motor secara aman. Yang kedua, melindungi motor dari arus lebih dan beban berlebih. Yang ketiga, mengatur arah putaran motor atau forward atau reverse. Lalu ada meningkatkan efisiensi dan umur motor dengan operasi yang terkontrol. Lanjut, komponen utama. Berikut adalah komponen utama yang biasa digunakan dalam kontrol motor induksi dengan door starter. Yang pertama ada MCB atau MCCB, miniatur atau molded circuit breaker, proteksi dari hubung singkat atau arus lebih pada jaringan listrik. Lalu yang kedua ada magnetic conductor, saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik ke motor. Lalu ada overload relay, melindungi motor dari beban lebih atau panas berlebih. Lalu push button, start dan stop, yaitu tombol untuk memulai dan menghentikan motor secara manual. Lalu ada timer dan relay. Oke, kita lanjut. Rangkaian latching. Rangkaian latching adalah sistem kontrol yang memungkinkan perangkat tetap menyala setelah tombol start ditekan. Meskipun tombol dilepas dalam konteks motor induksi, latching biasanya diterapkan pada rangkaian kontrol motor dengan door starter. Komponen utamanya ada push button start, push button stop, lalu magnetic conductor dengan kontak bantu atau auxiliary contact. Cara kerja singkat yang pertama,
tekan tombol start. Kontraktor utama aktif dan menutup kontak bantu atau self holding. Yang kedua, setelah tombol start dilepas, kontaktor tetap aktif karena arus melewati kontak bantu. Yang ketiga, tekan tombol stop. Aliran arus ke kontaktor terputus, lalu motor berhenti. Fungsi utama memungkinkan motor atau beban tetap menyala tanpa harus menahan tombol start, lalu memberikan kontrol yang lebih aman dan praktis dibandingkan menahan tombol manual. Oke, itu tadi rangkaian matching. Selanjutnya ada rangkaian DOL. Rangkaian Direct Online atau DOL starter adalah metode pengasutan motor induksi dengan cara menghubungkan motor langsung ke sumber tegangan penuh. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu MCB atau MCCB sebagai proteksi hubung singkat, magnetic contactor sebagai saklar penghubung motor, overload relay sebagai pelindung dari beban lebih, serta push button start dan stop sebagai kendali manual. Cara kerjanya dimulai saat tombol start ditekan. Koil pada kontaktor teraliri arus sehingga kontak utama menutup dan motor langsung mendapat tegangan penuh. Kontak bantu pada kontaktor bekerja sebagai pengunci atau self holding sehingga motor tetap menyala meskipun tombol start dilepas. Motor akan berhenti jika tombol stop ditekan atau ketika overload relay mendeteksi beban lebih dan memutus aliran listrik. Metode DOL ini memiliki kelebihan berupa kesederhanaan, biaya murah, dan kemudahan instalasi. Namun, kelemahannya adalah arus start yang tinggi sehingga hanya cocok digunakan untuk motor dengan kapasitas kecil hingga menengah. Oke, itu dari rangkaian DOL. Lanjut. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya berikan. Langsung lanjut kita ke Catching U. Oke, setelah tadi kita masuk ke materinya, langsung saja kita ke simulasi DOL starter dengan menggunakan software Catching U. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk pertama-tama kita pilih komponen dahulu. Oke, kita pilih yang ini. Kita pilih klik. Oke, setelah itu sama dari sini. Oke, kita pilih ini juga, kita taruh di sini. Oke, kita pilih komponennya dulu ya. Oke, switch yang ya. Oke, kita kasih switch. Pertama-tama kita beri komponen-komponen dulu ya. Untuk rangkaiannya kita rapikan lagi nanti. Oke, kita taruh sini. Ini komponen yang ini juga.
Oke. Sini lalu kita lengkapi dulu ya komponen-komponennya, lalu kita rapikan. Ini taruh sini. Komponennya turun ini. Oke. Lalu setelah itu kita hubungkan komponen satu dengan yang lainnya sesuai seperti ini ya, kita sambungannya. Oke. Tinggal sambungkan saja antar komponen. Oke. Ini sambung ini. Oke, kita sesuaikan saja sambungannya. Lalu kita beri jalur di sini untuk menyambungkan. Oke, ini disambungkan juga, sambungkan. Oke, kita beri jalur juga di sini. Oke. Lalu oke. Oke, buat sambungannya jadi seperti ini ya. Kita samakan sambungannya. Setelah itu ya, kita sambungkan juga ini ke sini. Sama, oke. Yang ini juga disambungkan. Oke, bentuk rangkaiannya jadi seperti ini ya. Sementara lalu kita
ubah terlebih dahulu fungsinya menjadi MCD 3 lalu yang ini kita ubah MCD 1 pasang. Oke, jangan lupa di checklist ya di sini juga. Yang di sini kita beri tulisan ada KM1. Oke, di sini tor di checklist. Sini juga diubah fungsinya tor. Oke. Yang ini juga sama. Kita buat jadi fungsinya off. Kalau yang di sini yang on, oke. Di sini oke, kita buat fungsinya di KM1 yang di checklist. Oke, di sini kita ubah menjadi on. Oke, ini kita ubah jadi off. Lalu colornya kita ganti red saja. Yang ini fungsinya kita ubah menjadi KM1. Kita buat KM1. Jangan lupa di checklist kita 13 sampai 14. Lalu yang di sini KM1 juga. Oke, kita buat jadi 21 sampai 22. Oke, langsung saja kita simulasikan rangkaiannya. Oke. Nah, yang di sini sama kita beri ini. Lalu jika sudah kita simulasikan kembali. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Itu tadi hasil simulasi rangkaian DOS starter. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.